Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait yang sedang viral atau masih viral, seorang presiden yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diapa? Harus diapain? Bunuh, pancung, kan begitu. Siapa yang mau melakukan? Jauh ya. Siapa yang mau melakukan? Harus dibunuh, dipancung. Karena bukan sekedar kufur saja, kufur yang berpaling, tetapi mu'aradah, melawan gitu. Dan itu memang orang kafir gitu ya. Nah, seandainya pada muslim itu bisa batal Islamnya. Bisa batal Islamnya. Misalnya mengatakan Al-Quran justru Al-Quran kitab yang paling porno. Na'udzubillah min dzalik. Keluar dari lisannya seorang tokoh dan ditokohkan, kemudian mengatakan ya, terlalu banyak ungkapan-ungkapan kayak gitu, jijik kita menyampaikannya karena gak pantas muslim apalagi tokoh menyampaikan demikian. Itu mengolok-olok agama. Terkait dengan presiden yang mengolok-olok Nabi kita, membikin dalam bentuk karikatur atau yang lainnya, maka kita nggak boleh datar-datar saja, biasa-biasa saja, nggak boleh. Harus marah sebagai bentuk cemburu kepada agama. Nabinya dilecehkan, maka kita wajib marah. Kalau hati kita tidak marah, maka keimanan kita dipertanyakan. Setelah hati marah, boleh nggak terlampiaskan dalam bentuk-bentuk tertentu? Yaitu sesuatu yang wajar. Orang marah, orang emosi kemudian terluapkan dalam bentuk-bentuk tindakan apa, itu sesuatu yang wajar. Cuma harus dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Memboikot dibenarkan. Memboikot dibenarkan. Hukum muamalah dengan orang kafir itu boleh. Hukum muamalah dengan orang kafir itu boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi gak ada larangan berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, gak ada larangan. Sehingga hukum asal muamalah dengan orang kafir itu boleh. Tapi Nabi pernah mencegat mereka yang pulang dari Syam berdagang, berniaga. Nabi cegat. Abu Sufyan bersama dengan sekitar 1.000 orang, orang-orang kafir Quraisy, melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ketika pulang dan ketika itu jalan yang dilalui mesti Madinah, Nabi dan para sahabat sekitar 300-an orang mencegat, merampas harta mereka. Kenapa Nabi dan para sahabat merampas harta mereka? Karena mereka kafir harbi. Para sahabat diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah karena di Mekah disakiti, dianiaya, ditindas. Maka diperintahkan hijrah. Ketika hijrah bagaimana? Ya sudah sebisanya berangkat hijrah. Hartanya ditinggal, kekayaan ditinggal, kebunnya ditinggal. Ditinggal di Mekah. Maka ketika mereka pulang dari Syam dicegat untuk dirampas hartanya. Ya kemudian terjadi peperangan Badar. Nah, merampas harta ini kan berarti mengganggu perekonomian mereka. Biar tidak sampai ke Mekah, ini hartanya dirampas, dicegat. Dan demikian pula boikot untuk mengganggu perekonomian mereka karena telah melakukan perlawanan kepada Islam.
Dan disebutkan di dalam riwayat Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal hadisnya agak panjang begitu ya. Tapi yang mau kita sampaikan terkait dengan bab ini, singkatnya Thumamah bin Usal masuk Islam. Dia Raja Yamamah. Berangkat dari Yamamah menuju Mekah, tujuannya mau umroh, tapi umroh dengan agamanya. Begitu kemudian ditangkap oleh para sahabat, yang kemudian dilepas oleh Nabi dan menyatakan masuk Islam, maka Nabi berpesan umroh sesuai dengan Islam. Dia keliling Ka'bah, bertalbiyah, bikin orang gempar, maka ditangkap. Dan ada orang yang tahu, kalian tahu siapa dia? Dia itu Raja Yamamah, Thumamah bin Usal. Maka Thumamah bin Usal mengatakan, demi Allah, jangan sampai kalian penduduk Mekah berharap ada satu butir gandum pun sampai ke sini, jadi memboikot. Demi Allah, jangan sampai kalian berharap satu butir gandum pun sampai sini, kecuali kalau Rasulullah SAW mengizinkannya. Jadi bentuk boikot itu perkara yang dibenarkan. Cuma nantikan boikot itu siapa yang memutuskan, siapa yang menetapkan. Kalau yang menetapkan pemerintah menetapkan boikot, maka mengikat seluruh rakyatnya, mengikat seluruh kaum muslimin, semua yang memboikot. Tapi kalau seruan boikot datang yang bukan dari pemerintah, ya kaum muslimin leluasa mau melakukan pemboikotan atau tidak. Kalau datangnya tidak dari pemerintah. Kalau misalnya orang memboikot, ya kita menghargai karena bentuk cintanya kepada Nabi, rasa cemburunya kepada agama, di mana nabinya dihina, mereka memboikot. Maka kita menghargai, mengapresiasinya. Nah, kemudian jika ada yang tidak memboikot, ya kita husnudzon, bukan dia tidak cinta Nabi. Bahwasanya ini adalah masalah muamalah yang hukumnya adalah boleh. Untuk memboikot dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya mungkin susu untuk anaknya nggak ada pilihan lain kecuali susu produknya dia. Dan nggak mungkin membiarkan anaknya mudorot tanpa susu. Nah, ini berhusnudzon. Tetapi sesungguhnya terlepas dari masalah boikot karena suatu peristiwa tertentu, dari awal kita sesama muslim diutamakan untuk belanja sesama kita. Terlepas dari masalah boikot karena suatu kejadian tertentu seperti sekarang, sesungguhnya sejak awal kita diutamakan belanja sesama kita. Bukan belanja kepada mereka nggak boleh, boleh, tapi diutamakan sesama kita. Dan fadilahnya sangat banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, sesama saudara muslim saling belanja. Yang kedua, memperkuat perekonomian di dalam sesama muslim, jadi memperkuat perekonomian umat. Yang ketiga, kalau kita belanja sesama muslim, keuntungannya apa? Mereka untungnya buat SPP, sekolah di madrasah, di pesantren. Keuntungannya untuk infak, beli karpet di masjid. Keuntungannya untuk dan yang lain-lain kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Jadi fadilnya sangat besar. Maka belajarlah sesama muslim, ya. Belajarlah sesama muslim. Mohon maaf, baju yang saya pakai, celana yang saya pakai, ya belinya sesama teman-teman sendiri. Rata-rata celana saya mereknya Warno, rata-rata ya. Mereknya Warno karena memang teman yang jualan celana yang sering ketemu Mas Warno. Nah, sekedar contoh saja. Kemudian beras dan yang lain-lainnya, kita tahu siapa muslim yang jualan, maka sesama kita saja. Seandainya mesti belanja agak banyak ke swalayan, ya swalayan yang milik muslim. Apalagi nyata-nyata tidak jual rokok itu swalayan, Masya Allah.
apalagi khamar nggak mungkin ada, maka lebih utama. Cuma misalnya buru-buru gitu ya, kalau kelalaian yang punya muslim ini parkirnya masuk jauh, padahal buru-buru, sudahlah, yang pinggir jalan yang punya non muslim juga nggak apa-apa, karena memang muamalah hukumnya boleh. Ya kadang-kadang kan buru-buru, ya sudahlah, yang penting bisa parkir motor, masuk sebentar dapat barang pergi. Itu punya non muslim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang masalah boikot. Jadi dalam koridor yang dibenarkan. Tapi kalau kemudian melakukan sesuatu yang melanggar syariat menjadi haram. Kita jumpai di postingan-postingan, saking marahnya dan ekspresi marahnya menjadikan produk-produk mereka dihambur-hamburkan, dipandem, dirusak. Nggak boleh, itu malah dosa, karena melakukan tabdzir, mubadzir. Air mineral produk mereka dirusak kardusnya, dipendem dalam tanah, nggak boleh. Itu tabdzir, mubadzir, nggak boleh. Ya. Jadi dalam koridor yang dibenarkan. Kalau harus dengan statement-statement di Facebook misalnya atau di WhatsApp, ya statement-statement yang menunjukkan kebaikan, yang mengundang kebaikan, tidak melampaui batas. Misalnya yang terjadi yang sempat kita lihat, ini presiden sedang sama istrinya, kemudian dikomentari istrinya tentang ini, apa kaitannya? Sudah melampaui batas gitu ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan.